Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SPMA, jangan lupa like, share. Ini hilang. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah wa adana na'amihi wa bibarakati uluhi wa bikum biddarin amin. Al-Fatihah. Wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ala niyyati Allah yubarik jama'a jami'al huda warzuqna muwafaqatil khairat bi barakati jaddina al-marhum Haji Ali bin Haji Sulaiman bin Haji Syafi'i Haji Abdul Hamid bin Haji Ali. Innallaha yatamassahu birrahmah wal maghfirah wa yusqinuhumul jannah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pakai ayat kedua buat guru-guru yang pernah ngajar di sini. Abu Ya Haji Ahmad Zaid Muhajir Habib Syekh Ahmad Al-Mustawa Haji Aminuddin Mukhtar. Kemudian para imam yang bertugas di masjid ini, Ustaz Haji Ahmad Rabi, Ustaz Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Muhammad, Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Mali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal baik beliau, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita masih di dalam bahasan tentang taubat. Kita akan lanjutkan. Saya membaca wa an Abi Hurairah. Alhamdulillah, sudah kita dengar dua dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memperbaiki diri dengan jalan permohonan ampun kepada Allah dan bertobat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi
aktsara min sab'ina marrah, rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah, nama julukan namanya Abdurrahman bin Sakhr. Hurairah artinya kucing karena beliau salah satu di antara sahabat yang mengoleksi pencinta makhluk Allah, binatang yang namanya kucing. Tidak kurang setiap hari beli daging buat mempanin kucing 10 kilo tiap hari. Makanya hewan ini, kucing, begitu mulia di mata Rasulullah. Karena yang memanggil Abi Hurairah itu Rasulullah, buat sahabat Abdurrahman bin Sakhr. Karena banyaknya kucing di rumahnya, pencinta, penyayang, pelindung. Tiap hari Rasul melihat dia bawa daging, buat apa? Kucing ya Rasul. Dipanggillah Abi Hurairah. Mau Abu Hurairah boleh, mau Abi Hurairah boleh. Bapaknya kucing. Dia yang memanggil, dia yang melawatin. Kalau sakit dia obatin. Makanya kita kalau lagi jalan dalam kecepatan tinggi, membawa motor, gak sempat menghindar, kucing tertabrak, berhentikan kita ambil, kita urus, kita rawat. Kalau mati kita kuburin. Kalau kita langsung jalan, keyakinan orang tua, ntar kita di depan ngapa-ngapa. Ngapa-ngapa itu ada lanjutan. Dengan sendirinya kita bisa jebur ke got gara-gara kucing bukan. Maka kucing ini makhluk Allah di mata Rasul yang punya keistimewaan. Sami'tu Rasulullah, Abi Hurairah ini mendengar Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah. Ini litakidil amr, untuk menekankan perintah. Ini huruf qasam, huruf sumpah. Ada 3 huruf qasam. Wallahi, tallahi, billahi. Untuk apa meyakinkan kita? Kalau masalah ini, masalah taubat, memang betul-betul perintah Allah yang sangat luar biasa demi kelangsungan kehidupan manusia. Bukan hanya untuk di dunia, tapi juga di akhirat. Sampai Rasul dalam sabdanya diawali dengan wallahi, huruf qasam, huruf sumpah, untuk meyakinkan orang. Makanya dalam persidangan ketika ada kasus orang dituduh padahal dia tidak melakukan, dia sampai sumpah tuh untuk meyakinkan yang menuduh. Benar Pak Hakim, saya itu mau nyiram perutnya, dia nunduk, kenapa? Jadi saya tidak sengaja Pak Hakim. Kalau di dunia hakim masih bisa diintervensi, masih bisa dipengaruhi, masih bisa diajak.
untuk bersandiwara, tapi nanti di akhirat ada hakim yang tidak bisa dipengaruhi. Yahkumu fiha malikun adilun. Nanti ada hakim di hari akhirat yang adil, yang betul-betul keadilan dirasakan oleh manusia dari Allah. Beda sama di dunia. Mungut buah coklat satu buah, nenek-nenek umur 62 yang punya pohon coklat buahnya jatuh diambil nenek-nenek, nggak senang, dilaporin 4 tahun. Nenek-nenek ngambil buah coklat, dilaporin, dihukum 4 tahun. Sebab yang punya kebun orang Cina, memang kagak demen sama orang Islam. Sementara yang triliunan dikasih surat jalan bisa pergi ke luar negeri, dan salah-salahan dia yang bikinin suratnya, dia yang tanda tanganin, diputer-puter di situ. Ini ngajinya begini terus apa kali? Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, ini sesungguhnya aku. Rasulullah akan bilang, demi Allah, sesungguhnya aku. La astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Istighfar itu artinya permohonan. Permohonan apa? Ampunan. Ampunan itu apa? Penjagaan. Apa artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala upaya hambanya yang ada hilang, ada salah, dia buru-buru mohon ampun, istighfar. Allah Ta'ala ampuni, Allah Ta'ala hapus, Allah Ta'ala tutup dosa manusia dengan permohonan kepadanya, dengan istighfar. Allah tidak pernah mengekspos dosa manusia. Allah tidak pernah mengekspos dosa hambanya di depan rumah itu orang yang berbuat dosa. Pernah lihat kita lewat depan rumah orang dosanya banyak? Pernah lihat? Allah tutup itu dengan sebab permohonan. Ini la astaghfirullah, sesungguhnya aku bermohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaumi aktsar. Aktsar itu artinya enggak kurang. Rasulullah istighfar dan taubatnya itu setiap hari enggak kurang min sab'ina marratan, enggak kurang dari 70 kali. Itu Rasulullah. Enggak kurang istighfar dan taubatnya itu sehari 70 kali. Lebih bisa, kurang enggak. Aksar nggak kurang artinya lebih bisa lebih banyak, bisa lebih dibanding 70. Maka hadis ini menerangkan
Inni la astaghfirullah ay atluba minhu maghfiratan, yakni mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilaihi, dan bertobat. Kemarin kita udah bahas tobat, arju kembali. Minal awsabil malmumah ilal awsabil mahmudah, kembali kepada Allah dari hal-hal yang tidak terpuji kepada perbuatan yang mulia. Kenapa memang? Karena kita pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir itu dalam keadaan suci, maka kesucian itu menjadi keinginan setiap manusia. Ini kita datang ke masjid, ada yang pengen pakai baju jelek? Enggak ada. Ada yang pengen pakai baju bau minyak tanah? Enggak ada. Enggak demen kita sama yang kotor. Pengennya kita bersih, pengennya kita suci. Maka istighfar itu salah satu di antara cara untuk mensucikan manusia. Mohon ampun kepada Allah. Sementara ampunan itu penjagaan. Apa yang dijaga melalui istighfar? Dosa dan kesalahan. Allah tidak perlihatkan di dunia, bahkan di akhirat ditutup. Kalau kita baca Al-Quran sering khatam, kita bakal banyak menjumpai ayat-ayat yang di dalamnya ada ayat yang berkaitan dengan permohonan ampun, dengan istighfar. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Qul tastaghfiru rabbakum, maka katakanlah bahwa istighfar kepada Allah yang Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Apa tuh kata Allah? Manfaat buah daripada istighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Itu langit bakal menurunkan air hujan midrara, yang hujan itu memberi manfaat besar tapi tidak memporak-porandakan tempat tinggal manusia. Kemarin kan terjadi itu banjir bandang di Sulawesi. Habis rumah penduduk itu pada terbawa arus, porak-poranda. Yang masih berdiri tegak enggak rusak masjid. Yang lain rata tapi masjid enggak. Ada apa? Itu pesan Allah buat manusia di balik musibah. Kalau masjid tetap tegar, tetap kokoh, enggak rusak, artinya manusia jangan meninggalkan masjid. Kalau ini masjid selamat, Pak Ustaz, kalau boleh katanya tempat penularan COVID, masjid bohong.
Emang ada orang habis bayar Jumat pulang langsung pada jatuh, tapi tidak ada. Tapi dia COVID jangan dilawan, sebab dia bukan musuh kita. Jadi ikhtiar kudu. Ini garis sudah pada dicopotin. Kalau kemarin Al-Huda ada garis, ini ikhtiar. Kalau kemarin kita sholat pada jaga jarak, ini ikhtiar. Pakai masker, ikhtiar. Saya pakai. Cuman susah ngomong kalau pakai masker. Maka tidak pakai masker mulai kemarin tanggal 9. Tidak pakai masker bagi orang yang sedang selfie. Tidak pakai masker bagi orang yang sedang berceramah. Tidak pakai masker bagi orang yang sedang makan minum. Tidak terkena denda. Tapi kalau di jalan umum nggak pakai masker 200.000. Makanya kalau kita lupa pakai masker terkena razia, nggak mau bayar 200, udah nyanyi Komarun aja. Iya, nyanyi Komarun aja. Sekarang lagi viral, seorang ibu kena razia masker, nggak bawa duit, disuruh bayar nggak mampu. Udah ibu mau hukumannya apa? Nyanyi aja. Dia nyanyinya Komar. Rupanya lakinya si Komar. Jadi manfaat buah dari banyak istighfar itu menyebabkan Allah memberikan air hujan yang lebat tapi tidak membuat manusia jadi rugi. Justru hujan itu memberi manfaat bagi petani macul jadi empuk, nanam singkong jadi cepat bagus. Tapi kalau tanahnya keras, kayak kita di sini tanah merah keras, kurang bagus untuk buah singkong. Singkong itu yang tanahnya lembur, itu yang bagus daerah Jawa Barat. Mulai dari Palu ke sana itu singkong bagus-bagus. Cileber, Jogjogan, itu singkong bagus-bagus. Kalau kita di sini tanah merah keras, singkong kurang bagus. Di sini nggak bagus, di sana ada yang bagus. Maka di Jakarta buah apa yang nggak ada? Buah apa yang nggak ada di Jakarta? Lumbi-lumbi masih ada, upil layu masih ada. Ini belum ada di situ. Dulu di belakang Mangkong ada upil layu. Apa yang nggak ada di dunia? Kata Nabi, ad-dunya aradun hadirud, dunia ini laksana bendahara bagi manusia. Namanya bendahara, kebutuhan buat orang yang ada kaitannya dengan bendahara disiapin. Bendahara masjid satu, bendahara masjid. Baik. Lampu putus, pengurus mau beli, tinggal lapor bendahara, duit ada. Keran patah, tinggal minta bendahara. Semua kebutuhan orang beribadah di tempat ini bisa nyaman karena ada bendahara. Jika AC kurang dingin, bisa dibersihin. Tukang servis tinggal panggil, bayar, ada bendahara. Ad-dunya aradun hadirun,
Dunia ini laksana bendahara bagi manusia. Yang makan, ntar kita nyarapnya. Nyarap nggak? Ajai. Nasi ajai ya. Pak Dede, bukan petua, bukan. Hah? Udah jauh petua ya? Yang suka nasi bendahara nyiapin, mulai dari proses penanaman, kemudian diurus, dijaga jangan sampai dimakan hama, sampai panen, sampai digiling, dijual kita makan. Makanya Habib Lutfi Pekalongan ketika silaturahmi ke rumah seorang ulama, Mbah Maimun Zubair, diberi makan siang. Begitu makan siang, Mbah Maimun Zubair itu nasi yang jatuh satu butir dia pungut. Setiap kali dia suap jatuh dia pungut. Sampai Habib Lutfi itu melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Maimun. Kata Habib Lutfi, ya Maulana, setiap kali satu butir nasi jatuh, kenapa? Selalu kau pungut, kau taruh lagi di piring, kemudian kau makan kembali. Kata Mbah Maimun, Afwan ya Habibana, kami ini ingat kalau yang kita makan saat ini bukan sekonyong-konyong ada, tapi dia melalui proses yang panjang. Itu sawah dipacul dulu. Apa kalau dulu pakai sapi, lukuk, dilukuk dulu. Udah dilukuk, baru dibersihin. Setelah dibersihin, ada istilah nandur, menanam bahan padi udah gede, dipisah-pisahin ke pohon, baru ditanam. Setelah ditanam, beberapa bulan proses, petani jaga setiap pagi, airnya tuh, ukuran airnya tuh dilihat. Maka kalau subuh dulu Komandan Ali suka bedain air. Biar padi itu terbagi air dalam ukuran yang sama. Kebanyakan juga kurang bagus. Setelah keluar padi, dijaga lagi, dikasih tali plastik tambang, di sono ada gambar kukusan ditaruh burungan supaya burung takut, dikira ada yang jagain. Apa sejauh itu? Setelah waktunya panen, nggak langsung dimasak, digiling dulu, dijemur dulu, prosesnya panjang. Jadi kalau nasi itu jatuh satu butir, kita biarkan, kita kurang menghargai jerih payah orang-orang yang bekerja untuk memberikan kita makan. Itu dijelasin oleh Mbah Maimun kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi terkagum-kagum dengan Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun itu semua keluarganya meninggalnya di hari Selasa. Semua keluarganya meninggalnya di hari Selasa. Termasuk beliau kemarin di Makkah itu meninggalnya hari Selasa. Ada apa dengan hari Selasa? Ada keistimewaan pada hari itu yang dirasakan oleh keluarga Mbah
Maimun Zubair. Nah, maka istighfar salah satu di antara upaya manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yursilis samaa alaikum midrar wa yumdidukum bi amwal. Orang dengan istighfar juga bisa mudah tuh datangnya rezeki. Istighfar mempermudah datangnya rezeki. Kita habis sholat aja istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu habis sholat istighfar. Apalagi habis maksiat. Habis sholat aja istighfar, apalagi habis maksiat. Maka istighfar itu bagusnya keluar ketika hati kita pecah. Memang hati pecah. Hati pecah itu ketika kita berbuat tanpa kesadaran. Begitu ingat, astagfirullahaladzim. Istighfar itu bagus keluar dari mulut ketika hati pecah. Ketika hati tertimpa sesuatu yang membuat kita jadi buru-buru ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita mau ke masjid salat Jumat, lupa bawa duit istighfar makanya. Salat Jumatnya udah sampai di masjid, lihat kotak amal di pintu istighfar makanya. Ali ngomong dia lupa, biarin dah. Enggak istighfar. Padahal istighfar itu bisa mengundang datangnya rezeki. Maka sampai ada istilah Sayyidul Istighfar. Hari ada Sayyidul Ayyam. Nabi Sayyidina Muhammad. Istighfar ada Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Istighfar diucapkan itu bukan karena kita berbuat dosa, tapi limane tikodi untuk memperkuat keyakinan kita, iktikad kita. Jadi jangan nunggu kita punya salah Allah. Terus Nabi yang maksum setiap hari itu gak kurang istighfar dan taubatnya 70 kali. Apalagi kita. Nah
Nah, maka wa yumdidukum bi amwal, dengan istighfar selain langit memberikan rezeki dengan curah hujan, tidak membahayakan, justru menjadi kenikmatan. Allah mempermudah rezeki dengan istighfar dan taubat. Nabi yang maksud yang sudah terjamin tidak pulang sehari itu min sabaina marratan, 70 kali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anil Agharr bin Yasar al-Muzanni, Agharr bin Yasar al-Muzanni ini salah satu di antara golongan sahabat Al-Agharr al-Ghifari. Wa ja'alahuma ba'dal huffaz. Ini Agharr bin Yasar al-Muzanni termasuk di antara kelompok penghafal. Tidak hanya penghafal hadis, tapi juga penghafal Al-Quran. Ada yang hafal hadis sahabat 6.000 hadis lengkap dengan riwayat-riwayat. Ada yang hafal 100.000 hadis lengkap dengan riwayat-riwayat. Seorang imam ketika mencari periwayat hadis itu jalan kaki 6 bulan sampai di sebuah tempat. Ini orang yang katanya dapat langsung dari Rasulullah. Maka kalau kita baca hadis ada wa'an, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, anin Nabi, terakhir baru dari Rasulullah. Dicari tuh. Begitu dia cari dalam perjalanan 6 bulan ini orang periwayat hadis, lagi mempanen kambing pakai sorban hijau. Kambing begini, itu kambing marah. Bisa kira daun pisang kali. Ini periwayat hadis yang dicari 6 bulan. Begitu dia lihat, waduh, ini periwayat hadis bertentangan. Kalau kambingnya jadi bohongin, bagaimana manusia? Pulang dia, nggak jadi tuh. Mau nanya tentang silsilah hadis. Wah. Begitu dia balik pulang, ini yang mempanen kambing pakai sorban. Ternyata melihat itu orang pakai mata hati, ainul basiro, mata hati. Dia lagi menguji keyakinan dan kesabaran. Jadi lagi diuji. Kenapa kamu balik? Padahal kamu sudah lama mencari saya. Itu dia tahu. Maaf, tadinya saya penasaran, tapi begitu melihat perilaku yang saya lihat, kambing dikasih sorban, saya mulai tanda tanya kredibilitas keilmuan Tuan Guru. Saya lagi menguji Anda. Kalau Anda tidak percaya dengan ujian saya, silakan pulang. Akhirnya ditanya, benar periwayat hadis. Jadi kita kadang diuji juga sama guru. Kita diuji juga dengan orang tua. Manusia hidup tidak lepas dari ujian. Nabi Ibrahim ujian pertama sama orang tua. Wa idh qala Ibrahim li abihi adzara atattakhidhu asnaman alihah.
Nabi Ibrahim ujian pertama orang tua. Azab pembuat patung. Lulus ujian dengan orang tua, dengan masyarakat. Dibakar. Lulus ujian dengan masyarakat, ujian rumah tangga. Itu balak. Maka di Quran itu Allah ulang kalimat balak 6 kali. Kalau kalimat musibah 10 kali. Kalau kalimat azab 321 kali. Maka ini Al-Gharib bin Yasar Al-Muzanni seorang hufaz baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu bil yaumi mi'ata marrah. Dalam hadis lain dari Al-Gharib bin Yasar Al-Muzanni, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Pak ini karena sesungguhnya aku atubu bil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertobat setiap hari itu 100 kali. Tadi istighfar tobatnya gak kurang dari 70 kali. Ini hadis lain dari Al-Gharib bin Yasar dijelaskan 100 kali. Maka dari 2 hadis Ahad pagi yang kita kaji ini, mari kita basahi lidah dengan istighfar. Kalau istighfar itu upaya memperbaiki kesalahan dengan lisan. Kalau taubat itu upaya untuk memperbaiki diri kita kepada Allah dengan badan, anggota tubuh. Kita ruku, kita sujud. Kalau istighfar cukup memegang tasbih. Jadi istighfar upaya lisan memperbaiki diri. Kalau taubat upaya badan untuk memperbaiki kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min du'ain la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah